Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu ASN, UKPBJ Kabupaten Kampar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam semangat pagi. Pagi. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Hayu Ardina dari Inspektorat Kabupaten Kampar. Dan izinkan pula saya menyampaikan tujuan penyuluhan anti korupsi ini. Yang pertama, agar Bapak Ibu paham mengerti tentang integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Kedua, dapat membentuk perilaku amanah dan jujur, serta berperan dalam pemberantasan korupsi di lingkungannya. Tiga, sebagai salah satu syarat pemenuhan Diklat Pak yang sedang saya ikuti. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, pengertian tentang integritas, yang kedua, nilai-nilai anti korupsi, yang ketiga, strategi pemberantasan korupsi. Bapak Ibu sekalian, saya share materi. Marilah kita nonton sejenak video pendek ini. Dapat kita simpulkan dari video pendek tadi bahwa seorang anak tetap menanamkan nilai kejujuran dalam kehidupan. Dan yang kedua ini, seorang pakar hukum juga menegakkan nilai integritas. Bapak Ibu sekalian, integritas dalam kehidupan sehari-hari bisa kita artikan kejujuran, seperti yang telah dilakukan oleh video yang dilakukan oleh anak kecil tersebut dan yang dilakukan oleh aparat hukum ini. Namun secara luas, integritas adalah patuh memegang teguh nilai-nilai, prinsip-prinsip yang baik. Orang yang berintegritas akan memiliki karakter yang akan mencerminkan nama baik seseorang. Integritas akan menjadi pertaruhan seseorang pada posisi tertentu. Apa itu integritas di mata KPK?
Berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, berasal dari nilai-nilai kode etik, nilai tempat yang bekerja, dan nilai masyarakat atau nilai moral. Orang yang berintegritas pasti orang yang memiliki integritas pribadi, kepribadian utuh, satu perkataan dan perbuatan, patuh pada kode etik yang berlaku, tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang dapat diupayakan untuk memantapkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai anti korupsi. Contohnya, teladan yang baik dari atasan, membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi, juga menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran. Itu yang dapat kita lakukan di lingkungan tempat kerja kita. Bapak Ibu sekalian, ada 3 aspek dalam nilai anti korupsi. Yang pertama, aspek inti meliputi jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, aspek sikap meliputi adil, berani, dan peduli. 3, aspek etos kerja meliputi kerja keras, mandiri, dan sederhana. Jujur, orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak suka berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Disiplin, kebiasaan, dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk aturan, segala bentuk peraturan, dan tata tertib yang berlaku. Tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, maupun negara dan agama. Kerja keras, sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, sederhana, menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan. Mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Berani, hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar, menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Peduli, sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain. Nilai yang diharapkan dapat memupuk budaya anti korupsi, mampu membentuk komitmen, serta konsisten dalam berperilaku yang amanah dan jujur. Bapak Ibu sekalian, kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma yang berlaku. Kepedulian merupakan bentuk kepekaan terhadap lingkungan. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Kerja keras merupakan bentuk yang pengabdian yang sebaik-baiknya. Kesederhanaan, tidak bergaya hidup mewah. Kemandirian, tanda tidak bergantung kepada orang lain. Keberanian mampu melaporkan dan berani memperbaiki diri. Adil yaitu adil dalam menerapkan hukum. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari nilai-nilai anti korupsi. Bapak Ibu sekalian, dari materi kita tadi, mulai dari integritas dan nilai anti korupsi, itu merupakan salah satu upaya kita untuk memberantas korupsi apabila nilai-nilai itu telah kita terapkan dalam kehidupan kita maupun lingkungan dan tempat kerja kita. Apa penyebab korupsi? Penyebab korupsi itu ada dari solidaritas sosial, watak manusia bersifat pasif dan dikendali oleh masyarakat. Teori Ghosn bahwa penyebab terjadinya kecurangan atau korupsi dikarenakan oleh keserakahan kerasukan. Teori Mann and bahwa seorang melakukan korupsi karena adanya tekanan sosial, terjadi pelanggaran norma-norma. Teori CDMA bahwa korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan yang memonopoli yang disebut akuntabilitas. Jadi Bapak Ibu, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi, sifat rakus, tidak kuat iman, gaya hidup mewah, malas berusaha, suka bergantung diri pada keluarga, faktor eksternal, keluarga, teman pergaulan, masyarakat, organisasi, gaji rendah, tidak ada keteladanan, kurang pengawasan, tidak ada kepastian hukum, kebutuhan, dan kepentingan politik.
Dari faktor-faktor perilaku internal dan eksternal inilah maka harus dari mulai sekarang ini kita mulai menumbuhkan nilai-nilai integritas di diri kita agar kita tidak melakukan korupsi. Bapak Ibu sekalian, ada strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Yang pertama perbaikan sistem represif, upaya pendidikan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan ke KPK. Dua, ada perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tidak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tidak pidana korupsi, maka itu diperlukan perbaikan sistem. Edukasi dan kampanye, strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku adab budaya korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pula strategi rencana aksi pemberantasan korupsi ini kita simpulkan bahwa upaya represif KPK telah banyak melakukan OTT pada penyelenggara negara. Perbaikan sistem, KPK telah melakukan monitoring, evaluasi melalui tim Kopsurga di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kampar melalui Kopsurganya, di mana KPK selalu memonitoring apa-apa upaya dalam pencegahan korupsi. Edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye kita di sini juga sudah menyebarkan banner-banner di setiap OPD, banner anti gratifikasi, anti suap, dan juga kita telah berupaya hari ini melakukan kampanye penyuluhan yang saya lakukan pada teman-teman semuanya. Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan. Maka itu saya menghimbau, ayo mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita sama-sama memberantas korupsi mulai dari diri kita sendiri dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan kita lebih berintegritas. Apa tim aksi pemberantasan korupsi? Sama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Kedua, berlatih untuk berintegritas. Tiga, mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Terakhir, pilih aksi. Apa tujuan dari pemberantasan korupsi? Tujuannya adalah untuk mewujudkan negeri impian Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, bebas dari korupsi. Setelah teman-temanku, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saya simpulkan dari materi ini semua bahwa perlunya kita berupaya untuk berintegritas yang tinggi karena itu adalah kunci kesuksesan bagi kita semua. Integritas dapat membentuk diri kita bisa dipimpin maupun bisa untuk memimpin. Teman-temanku, Bapak Ibu sekalian, integritas akan menghasilkan reputasi dan prestasi bagi seseorang sebab berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dapat saya simpulkan dari materi yang telah saya paparkan tadi, bahwa kita sebagai ASN sangat terikat dan janji yang diucapkan ketika diangkat menjadi ASN dan pada saat disumpah untuk memegang suatu jabatan tertentu. Seorang ASN juga terikat dengan kode etik yang diberlakukan, di mana ia bekerja. Ketika seorang ASN melanggar kode etik, maka integritasnya dipertanyakan. Bangsa yang besar dan bermartabat, bangsa yang memiliki integritas yang baik, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
ASN yang berintegritas, menjunjung nilai kejujuran, selalu mematuhi aturan, menjaga kode etik, memegang teguh nilai-nilai luhur, dan tidak menjual nama jabatan dan institusinya untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, maka kita telah melakukan salah satu upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dari diri kita dan kita terapkan di tempat kerja. Nilai-nilai kejujuran itu sangat penting agar kita terbebas dari korupsi. Jujur itu hebat. Demikian penyuluh anti korupsi ini saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.